Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baperecraft Digital Entrepreneurship 2.0. Di video kali ini, di video sesi kreasi ya, kita akan belajar dan bahas tentang bagaimana cara mencari ide produk. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan untuk mencari ide produk ya, terutama buat teman-teman yang bisnisnya belum mendapatkan titik di mana produk teman-teman itu winning gitu ya. Misalkan teman-teman sudah membuat pola atau menemukan pola produk-produk yang best seller atau produk-produk yang memang diminati oleh pasar di brandnya teman-teman gitu loh. Karena emang untuk mencari pola-pola tersebut memang nggak mudah gitu ya. Misalkan ada satu brand nih, misalkan teman-teman punya brand, kemudian membuat 10 produk, ternyata dari 10 produk itu 3 produk ini nih laku gitu loh. Nah, kita bisa cari kesamaan 3 produk yang laku tersebut. Kemudian ketika sudah mendapatkan pola, maka ketika kita meluncing produk yang baru, kita bisa mengikuti pola yang sudah ditemukan seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman sudah membuat produk ya, tapi nggak laku gitu ya. Nah, ini bisa jadi bukan produk yang jelek gitu, tapi mungkin salah target market ya. Maka dari itu, pertama yang teman-teman harus cari adalah target market dari produk atau brandnya teman-teman. Makanya mungkin di materi selanjutnya nih nanti akan kita bahas juga business model canvas, kemudian juga value proposition canvas gitu ya. Nanti kita akan belajar juga bareng-bareng untuk supaya kita tuh tahu gitu loh, sebenarnya target market teman-teman tuh seperti apa dan teman-teman bisa menentukan sendiri gitu. Jadi ada yang kita bikin produk, kemudian market yang menciptakan gitu ya, market yang datang sendiri. Ada juga kita memang sudah menentukan dari awal target market kita itu seperti ini gitu ya. Contoh, saya di bandros.co.id itu dari awal 5 tahun yang lalu kami itu memposisikan target market kita adalah orang yang memiliki akses ke handphone ya. Jadi kalau misalkan di breakdown ya memang di usia-usia sekitar mahasiswa sampai umur 40-an gitu kan. Sedangkan kompetitor-kompetitor kami itu menargetkannya adalah ibu-ibu gitu ya. Karena ibu-ibu itu kan getol jualan, getol menjadi reseller gitu kan. Tapi kami enggak menargetkan ibu-ibu gitu. Kenapa? Karena memang kami tahu posisi kami ketika ingin mengedukasi ibu-ibu itu butuh effort yang luar biasa gitu. Makanya kami memilih untuk menargetkan ke anak-anak milenial atau anak-anak muda yang memiliki akses internet atau memiliki akses gadget. Nah, kurang lebih seperti itu teman. Jadi teman-teman bisa menentukan target marketnya sendiri. Nah, di question teman-teman ya. Jadi kamu itu mau buat produk untuk siapa? Jadi jangan sampai kita bikin produk itu kita nggak tahu ini buat siapa sebenarnya gitu ya. Jadi istilahnya ya lebih baik kita berencana terus gagal daripada kita gagal tanpa rencana gitu ya. Minimal kita ketika rencana kita udah dibuat terus gagal, kita minimal tahu kegagalan itu karena apa gitu ya. Oke, audience ya atau pelanggan atau market. Nah, bagaimana cara menentukan market dan audience ya? Karena menurut saya juga fashion itu pribadi individualis dan subjektif gitu ya. Kenapa individualis dan subjektif? Karena saya suka model seperti ini, belum tentu teman saya suka. Walaupun kita selalu sama-sama, kita main bareng, kita satu komunitas bareng gitu loh. Karena bener-bener pribadi, individualis dan itu subjektif gitu loh. Maka dari itu kita tuh bener-bener fashion itu istilahnya harus menembak ke market yang jelas seperti itu. Kemudian brand personality-nya juga istilahnya kita misalkan mulai dari visualisasinya, logo, kemudian juga etalasenya, websitenya, mungkin kalau teman-teman website gitu ya. Kemudian desain, layout dan lain-lain itu harus sesuai dengan marketnya gitu ya. Misalkan kalau saya menargetkan bapak-bapak yang pejabat, maka saya harus membuat layout yang memang marketnya adalah si bapak-bapak tersebut gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Kemudian apapun yang Anda pilih pastikan konsisten. Misalkan kalau luxury brand, kita bikin logonya dengan elegan font, kemudian misalkan
agak warnanya keemas-emasan, royal color dan lain-lain seperti itu. Kemudian visi misi juga harus disampaikan kepada audiens ya. Kenapa visi misi harus disampaikan? Karena salah satu yang membedakan antara brand yang A dan brand B adalah salah satunya adalah visi dan misi ya. Ada brand luar yang visi misinya itu adalah one for one. Jadi ketika ada pelanggan yang beli produknya, maka otomatis pelanggan tersebut mendonasikan uh, satu produk untuk yang nggak mampu. Nah, seperti itu kan harus dikomunikasikan gitu kan, karena itu adalah value dari perusahaannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mulai mungkin bingung gitu ya untuk mencari audiens seperti apa, teman-teman bisa bikin audiens checklist. Nah, checklist ini sangat berguna untuk buat teman-teman itu yang kebingungan gitu harus mulai dari mana ya. Saya selalu membuat checklist untuk setiap aktivitas saya. Misalkan saya hari ini harus ngapain, saya harus bikin checklist. Misalkan ada tim kami gitu, misalkan tim packing, checklistnya apa aja. Tim finance checklistnya apa aja, itu harus pakai checklist karena pada dasarnya manusia itu, terutama para brand owner nih, brand owner tuh senangnya berangan-angan ya. Berangan-angan tuh dalam arti, wah saya tuh kayak gini, marketnya kayak gini, bakal desain kayak gini gitu. Tapi kalau disuruh coba tulis, nggak bisa nulis gitu ya. Itu yang salah satu kelemahan yang saya temui lah, brand-brand owner yang saya temui. Nah, ini adalah audience checklist. Contoh ya, nama produk misalkan tas ransel USB, atau nama produk misalkan keripik apa gitu ya, makanan apa gitu. Ini istilahnya nama produknya gitu. Kemudian siapa konsumen utamanya, teman-teman bisa tentukan sendiri. Misalkan mahasiswa, oke kita cek target market, istilahnya jumlah mahasiswa misalkan di kota tertentu berapa mahasiswa umurnya 18 sampai 25 gitu kan. Nggak mungkin mahasiswa yang umur 30 tahun. Umur 30 tahun gitu kan. Mungkin itu mahasiswa yang S2, S3 gitu, itu juga bisa ditargetkan. Kemudian jenis kelaminnya nggak kita set unisex saja, cewek cowok, pekerjaannya mahasiswa, status pernikahannya single ya. Kemudian market size-nya kita cari di Google aja, dicari gitu kira-kira target market kita tuh ada seberapa besar gitu kan. Kemudian ternyata lokasi tinggal atau mahasiswa paling banyak itu misalkan di Jawa Barat, itu 70%. Nah, dari situ kita sudah bisa dapat gitu kan audiensnya seperti apa, dan kita pun harus bisa menceritakan, bisa memberikan informasi kenapa produk teman-teman harus dibeli gitu loh. Misalkan kayak tas ransel USB, setiap hari itu kan mahasiswa kuliah kemudian bawa tas. Nah, mahasiswa ini nggak bisa lepas dari gadget, sehingga butuh power bank instan. Misalkan power banknya nggak perlu dibawa-bawa, nggak perlu tenteng-tenteng gitu kan, harus masuk tas. Jadi cukup keluar kabelnya dan langsung dicolok ke handphonenya gitu kan. Ini contoh audience checklist. Atau contoh lain, produknya jaket motor, kemudian penggunanya mungkin kita pengguna motor gitu kan, usianya berapa, jenis kelaminnya berapa, apa pekerjaannya, apa status pernikahan, market size-nya kalau kita hitung misalkan total populasi motor di Indonesia berapa gitu, itu bisa jadi gitu kan. Misalkan 100 juta, lokasi tinggalnya 70% di Jawa Barat, alasannya kenapa setiap hari berangkat kerja butuh jaket anti angin yang menjaga kesehatan. Ini juga jadi value tambahan buat produknya teman-teman. Ini teman-teman coba mulai bikin audience checklistnya gitu loh. Kemudian pemilihan produk, jual produk yang dibutuhkan atau cepat laris ya. Mungkin teman-teman ketika memilih produk nih atau membuat produk, mungkin teman-teman ada beberapa opsi kan, atau produk yang kita pengen produk yang menjadi solusi, atau produk yang ngetren-ngetrenan, produk yang emang untuk hobi tertentu atau komunitas tertentu gitu kan, atau palu gada gitu. Nah, mana yang benar, mana yang salah? Nggak ada teman-teman, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Banyak juga yang palu gada tapi tetap sukses, banyak juga yang spesifik sukses juga gitu loh. Cuman tergantung dari energinya teman-teman gitu kan. Palu gada itu mungkin di awalnya nggak palu gada. Contoh kalau kita bisa bilang brand Iger ya, dulu nggak palu gada gitu kan. Fokus di outdoor, perlengkapan outdoor, akhirnya sekarang palu gada. Makanya saya sering bilang semua akan palu gada pada waktunya gitu kan. Nah, makanya teman-teman jangan tergoda, jangan cuma melihat hari ini aja atau tahun ini aja, tapi kita lihat apa istilahnya, pertama kali mereka atau kompetitor atau brand yang kita menjadikan role itu awalnya kayak gimana, terus kemudian ekspansinya seperti apa. Ini teman-teman harus benar-benar
ikuti gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya produk yang lebih baik spesifik aja gitu. Jadi supaya konsumen itu bisa lebih cepat membedakan produk atau brandnya teman-teman dengan brand yang lain. Oke, ide produk yang pertama, teman-teman kalau nggak punya desainer, cari desainer freelance ya. Cari desainer freelance itu banyak banget, entah di freelancer.com atau 1000.com atau cari aja di Google freelancer designer gitu. Kadang-kadang kalau di apa istilahnya saya pernah pernah dapat DM gitu beberapa kali, itu DM tawaran, halo kak, misalkan membutuhkan freelancer designer, saya bisa mendesainkan gitu. Jadi desainnya itu nggak melulu soal kaos sablon kayak gini, tapi ada juga saya pernah gitu ditawarin desain, misalnya desain gamis, desain kerudungnya kayak gimana, desain celana kayak gimana, itu ada freelancernya gitu loh. Harganya bervariasi ya. Rata-rata malah sekarang sih ini sih murah banget ya. Rata-rata di angka 200.000, 300 ribuan sih kalau untuk satu desain ya. Tergantung dari jam terbang si para freelancer tersebut dan kesulitan. Oke. Kemudian ide produk yang kedua, sistem sayembara. Sayembara ini sistemnya kita memberikan informasi kepada pengrajin. Pengrajin, saya membutuhkan produk seperti ini, gini. Kemudian ada misalkan 10 pengrajin atau 3 pengrajin yang membuat produk. 3 pengrajin ini membuat misalkan masing-masing 3 gitu kan. Bikin, kemudian diserahkan ke brand owner. Nah, brand owner ini memilih dari 9 produk yang disetorkan gitu kan. Dari 9 produk ini misalkan dipilih 1 atau 2 menjadi winning design. Winning design ini adalah yang dikontrak atau yang dibeli ya, yang dibeli oleh si brand owner itu untuk diproduksi massal. Dan kita bisa mengontrak, tolong pengrajin nggak boleh bikin produk ini untuk orang lain. Itu bisa teman-teman, jadi tinggal deal-dealan aja gitu kan. Oke, kemudian ide produk yang ketiga adalah produk pasangan. Ya, pada dasarnya people who buy this also buy this. People yang beli ini juga beli itu gitu kan. Jadi produk pasangan ini yang mungkin sekarang kamu jual, misalkan teman-teman yang sekarang masih reseller gitu ya, atau brand owner yang masih ya berawal dari reseller gitu kan, teman-teman misalkan jual helm gitu kan, sekarang jual helm, kemudian teman-teman ketika ingin membuat produk atau brand extension gitu ya, ya cari produk pasangan. Orang yang beli helm kemungkinan beli jaket, kemungkinan beli sarung tangan dan lain-lain gitu ya. Ini adalah produk pasangan. Kemudian produk untuk komunitas, bisa juga teman-teman menyasar komunitas tertentu, dan tentunya teman-teman bisa hitung market size dari komunitas tersebut. Misalkan komunitas Vespa, kita riset nih, kira-kira populasi Vespa di Indonesia ada berapa, penggunanya ada berapa. Nah, kita hajar gitu. Kalau emang lebih dari 10.000 misalkan, kita hajar gitu kan. Itu bisa juga berdasarkan komunitas. Atau istilahnya kalau teman-teman enggak fokus ke komunitas, bisa teman-teman kolaborasi atau bikin produk seasonal gitu ya, produk yang emang hanya di momen tertentu aja, seperti itu. Yang terakhir adalah produk best seller. Tentu teman-teman bisa ya dalam tanda kutip ya mencari referensi dari produk yang best seller. Misalkan kita dari Amazon.com atau eBay atau AliExpress gitu kan, cari produk-produk yang emang udah terbukti laku gitu, terus teman-teman modifikasi, teman-teman bikin produk yang sejenis gitu, nggak harus selalu sama ya teman-teman. Kemudian itu juga bisa menjadi potensi untuk best seller di Indonesia. Oke, gitu teman-teman. Yang terakhir ya, yang keenam adalah produk tren. Nah, selain produk best seller, teman-teman juga bisa mengikuti produk tren. Kayak misalkan semua lagi pada bikin kaos catur gitu kan, nah teman-teman juga bikin, bisa teman-teman, nggak masalah, karena yang namanya brand itu kan harus mengikuti zaman gitu kan. Kenapa nggak kita bikin aja, nggak masalah. Tapi produk tren ini harus hati-hati, karena lagi naik kayak gini, lagi turun langsung kayak gini gitu loh, susah naiknya lagi. Makanya stok pun diatur. Misalkan ini saya produksi maksimal misalkan 10 sin atau 30 sin gitu kan, kalau udah habis udah jangan produksi lagi, karena produk tren ini sulit sekali kalau misalkan udah momennya nggak ada gitu loh. Oke, sekian materi tentang cara memilih produk atau mencari ide produk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.